Semoga dengan demikian ya Allah, kami ini semakin mampu bertakarub dalam mendekatkan diri kepada-Mu. Betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rahman ya Rahim, ya Majid Sa'ilin. Namun terkadang kami ini lupa untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Mengapa demikian? Umat manusia ini terkadang dikumpulkan dari barat ke timur, selatan, utara. Semakin Kau turunkan nikmat-Mu dari langit, baik itu melalui air hujan-Mu, Engkau pancarkan dari bumi-Mu, Engkau ciptakan dari makhluk-makhluk-Mu. Jangankan mereka itu bersimpuh menghibah padamu. Terkadang ucapan terima kasih pun tak mampu mereka uraikan dengan baik. Namun ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami berharap kepada-Mu, semoga kami adalah termasuk orang-orang yang mampu bersyukur padamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian ya Allah Tuhan seluruh sekalian alam, sampaikan juga doa beserta bacaan sholawat kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai uswah dan panutan kami dalam mengembangkan perintah dan menjauhi larangan. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Habibullah. Engkau telah menyatukan umat manusia ini lewat kalimat La ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berharap semoga kami yang berhadir hari ini, kami berdoa ya Allah, semoga yang sakit cepat sembuhkan ya Allah. Kemudian yang susah permudahkan urusan mereka ya Allah. Kemudian ya Allah, apabila jalan kakinya itu dan hatinya jauh dari ya Allah, dekatkan ya Allah. Kemudian apabila ada yang bermasalah ya Allah, setelah pulang dari masjid ini ya Allah, setelah pulang dari tempat ini ya Allah, selesaikanlah urusan mereka ya Allah. Apabila jemaah ini terhutang ya Allah, tak mampu mereka bayar ya Allah, maka mudahkan rezekinya untuk memudahkan membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu panjenengan sedaya sing rahmati Gusti Allah. Amin Allah. Kalau bingung iki pakai basa Dayu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa iki. Masya Allah. Ya, wis selamat nanti ini. Wis selamat kan? Ya, betul-betul seperti segala waras. Sebelum saya lanjut, saya ingin ke pantun. Boleh pantun? Tapi supaya kami gak ngantuk, di mana pantunnya gitu? Balasannya apa? Cakep. Boleh? Boleh? Ini batang, bukan sembarang batang. Kue dah ambil atas nih kuning. Ini batang, bukan sembarang batang. Mungkin sedikit. Ini batang si pohon nangka. Loh kok gak jawab? Kami datang bukan sembarang datang. Makin kecil, gak sengaja. Kami datang mencari cinta. Cinta ambil Gusti Allah, amin. Cinta ambil Kanjeng Nabi, amin. Cinta ambil orang tua, cinta kepada ilmu Allah, cinta kepada antar sesama, cinta berkasih sayang itu diwajibkan untuk kita. Cinta itu kalau bahasa Jawa tresno. Nah, cinta itu bukan harus memiliki. Cinta itu harus mampu berbagi. Panjenengan menteri kula ya ikut bagian dari cinta. Kula datang ke sini ya bagian dari cinta. Tapi cinta yang saya bawa bukan harus memiliki, tapi harus mampu berbagi. Amin Allahumma.
yu'minu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu tatkala engkau tak mampu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Gimana? Gimana nafsirnya ini mencintai orang lain? Ya kalau menurut penafsir dari Al-Maraghi, Ibnu Katsir, jangan lain begini, ahli kitab. Ini ahli kitab ngomong. Caranya cinta niku ini, ngono lho. Kata Pak Kecik, Mas Irwan. Nah, kalau panggil Mas Irwan ya. Mas Irwan, kok cuantik jubahnya, apa redanya? Baru dia ngomong, ambil bang. Terus ada lagi yang ngomong, Teguh, cantik kali cincinnya, ambil. Ada lagi yang ngomong, cantik kali kopiahnya, ambil. Loh, kalau semuanya cantik dalam tubuh saya ini, bisa-bisa telanjang saya pulang kan? Kan begitu? Ya bisa, tapi bukan itu. Hakikat yang dimaknai Kanjeng Nabi sendiri adalah mampu berbagi rasa. Artinya apa? Dari mulut Nabi pun keluar untuk umatnya. Ya, Nabi belum kenyang makan kalau ada umatnya, kalau ada sahabatnya kelaparan. Itu cinta. Makanya kalau dibawa kehidupan sekarang ini, kita bawa ya, kita bawa. Ada Pak Desi, mana? Mana Pak Desi? Kalau seandainya Pak Dusun ada, mana Pak Dusun? Nih, Mas. Kalau ada rakyat jenengan kelaparan, ya di desa bias penatan dan ini, jenengan wajib bertanggung jawab. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari cinta. Artinya dari mulut panjenengan pun harus keluar untuk masyarakat. Sekarang kembali kebanyakan pemimpin dari mulut orang ditarik ke mulut kita. Nafsu. Jangan aku jangan. Belum pun saya ceramah macam-macam udah ada yang ngomong. Masya Allah. Tapi kalau Niki ngebawanya begitu, ya semoga bisa dipahami. Seorang emak jangan membiarkan anaknya kelaparan. Seorang ayah apabila istri dan anak-anaknya kelaparan, itu ayah tidak bertanggung jawab. Ya kalau hanya membuat anak, tikus pun buat anak. Benar nggak? Benar nggak? Kalau hanya makan, monyet pun makan. Ya, tahu monyet? Bahasa Inggrisnya buat ketek menurut. Ya, kalau hanya kenyang makan 1 kali 24 jam, wedus niku maam 1 kali 24 jam. Gigit sampai dari pagi sampai malam. Am itu wedus niku. Apa sama Pak Dusun sama wedus? Nggak boleh. Ya nggak boleh kita sama. Insya Allah. Panas nggak? Ceramahnya kasar nggak? Nggak, kan matanya melotot ke saya. Gitu. Itu pengantar. Jadi cinta bukan harus memiliki, tapi harus mampu berbagi. Insya Allah. Amin. Allahumma. Perkenalan nggak? Sudah kenal? Ambil kelar. Ini kok bahasa Jawa menurut orang mana ini? Gitu. Ini orang planet mana nih? Gitu. Saya asli orang Gayo. Kula niki asli orang Gayo, orang Linge. Saya orang Jamat. Kebetulan Allah kasih jodoh saya orang Relup. Ya, Relup sana. Orang Gayo juga. Mertua saya di Mahkamah Syariah, hakim Mahkamah Syariah, baru pensiun. Kemudian beliau ya tinggal di Lemah. Jadi saya pun beli tanah di Lemah sana. Jadi bukan di Bebesar. Saya asli putra dari Linge. Mama saya dari Bener Meriah, bapak saya orang Linge. Mak saya sama bapak saiki tinggal di Owak. Di Owak sana, tahu kan? Bahasa Inggrisnya obat. Nah, ya, Owak itu kan obat. Saya tinggal di Kampung Lemah. Burine Pak
Insinyur Nasaruddin mantan Pak Bupati. Cedek berikut. Loh, kenapa jenengan bisa bahasa Jawa? Mana? Katanya, saya suka bahasa Jawa. Seneng saya bahasa Jawa. Kebetulan Ananda pernah belajar di Kota Malang Gansal tahun. Koran ini alumni Malang. Ya, tahu Gansal? Coba itu. Kalau jenengan kan itu siji, loro, telu, papat, lima, itu kasar. Sing halus kan? Setunggal kali tiga sekawan Gansal menurut. Nah, saya suka bahasa Jawa. Saya belajar sama Romo Yai, makanya kelihatan orang Jawa macam ini duduk macam di depan orang Jawa. Bikin nangis saya. Kenapa? Waktu saya belajar sama Romo Yai di Jawa, diajarnya bahasa Jawa. Mas Win, saya dipanggil Win. Mas Win, Gus Win, sing loman sing sabar, sing bersyukur, menurut. Saya diajar ambil Romo Yai. Kalau ketemu ambil panjenengan ini ingin nangis saya. Serasa kula ikut ke Malang, Masya Allah. Benar. Saya kalau pulang ikut, kalau berangkat ke Cakung, ke apa Purwodadi, apa salah di Pondok Gresik, kemudian di apa Lamanju, serasa di tanah Jawa. Mungkin kurang lagi balik lagi ke Jawa. Amin teman-teman. Masya Allah. Ya putranya pintar, istrinya pintar kan no? Nah, kurang lagi ya istri sudah 4. Hanya 3 tulis kan no? Saya belum lanjut ngomong ke istri saya 4 anaknya, benar? Belum selesai ngomong kok udah marah-marah. Belum pun ada titik koma. Makanya anak-anak itu begitu dia. Kalau berfitnah, kalau ngaji orang, kalau ngomongin orang segini sama ini. Nah jangan ya. Istri saya 4 anaknya. Istri saya kebetulan kerja di kesehatan, dokter gigi. Kebetulan dosen yang baca putih bidang manajemen pendidikan. Jadi saya ini bukan belajar agama, saya master pendidikan atau manajemen. Paham? Kenapa jadi penceramah? Kewajiban kita bersama-sama. Ya Romo Yai dari Malang, jadi Mas jenengan itu wajib ya berdakwah. Ilmu yang sudah terajar ambil panjenengan mungkin barokah, yang belajar pelan-pelan berdakwah. Tapi malam pula berdakwah jauh sekali, ya 9 jam dari sini di Tamiang, ya di Tamiang sana jam 1 tadi malam selesai, langsung balik ke sini, ya balik ke sini. Niku pun jalannya nggak ada, harus jalan kemudian pakai bom sungai. Yang gak ada jalan, sedih sekali. Dan Pak Keciknya yang mayoritas di situ orang Gayo, Masya Allah Pak Keciknya itu orang Jawa. Jadi ini jenengan itu Mas Wono, Masya Allah orang Jawa, hebat. Ternyata Jawa itu kalau sudah berangkat dari Jawa kaya, ahli, jadi masjid, jadi imam, Masya Allah luar biasa. Ya, maka itu sudah selesai. Kira-kira perkenalannya cukup? Cukup? Ya? Ya, Alhamdulillah. Sekarang saya bahas sedikit-sedikit, pelan-pelan saja kita ngajinya, tentang Isra Mi'raj. Makna lugawi, maknanya dulu. Isra itu artinya berang. Subhanalladzi asra bi'abdihi bi'adatihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini maha suci Allah, maha suci Gusti Allah, Gusti Pangeran memberangkatkan hambanya. Ya, di sini sebelum kita lanjut, yang jalan itu maknanya dia berangkat. Kalau kita kan nggak mungkin berangkat lagi seperti Isra Mi'rajnya Nabi. Apa boleh? Kira-kira kita kalau berangkat seperti Nabi bisa nggak? Gak lagi, ya, gak lagi. Tapi setidaknya gimana cara berangkat kita? Saya mau tanya ambil panjenengan ini.
Kira-kira mau nggak berangkat? Jawab, mau nggak berangkat? Mau berangkat. Ini dulu mau kemana berangkatnya? Nah, setidaknya berangkat dari hal-hal negatif menuju positif, pelan-pelan terus. Ya, kalau bahasa dikasarkan, berangkat dari pekerjaan yang gak baik menuju baik-baik. Ke bahasa KIW, berangkat itu ari perbuatan sigere jerong menjadi sigero jerong. Seumpama kamu sudah kemarin suka makan BLT, jangan lagi. Nah, terang Pak. Oh, kemarin suka ngambil pokan orang, tidak. Oh ya benar loh kita nih, orang-orang pokan cuma mosok. Kita Islam loh. Kita sudah ada ranah kita. Kalau bukan milik kita jangan diambil. Ya, misalnya suami-suami ini suka bohong sama istri. Hah? Kalau istri nelpon, ini aku. Tapi kalau orang lain nelpon, ya saya. Itu kan pekerjaan apa itu? Gak boleh Mas. Kita sudah punya tanggung jawab, ya. Kita sudah Islam, kita sudah sholat, jangan lagi dicampuri dengan yang jelek-jelek, welek ngono loh Mas. Jangan lagi. Kok dicampur? Nih. Allahu Akbar, baik kan? Baik kan? Di masjid lagi kan? Tapi waktu sholat Mei ini pinjaman OTP. Coba lo pikirkan lo lingkuan cocok ya? Iya kaya atau gitu? Gitu, kamu suka. Jadi ya sudah Allah Akbar mau berhadapan ambil Gusti Allah, ambil sang pangeran. Artinya welek. Habis ini saya adu domba mulai berantem pulang senang. Ini mak-mak sering. Ya tendanya diam. Kenapa disambut kok? Bocor ngono loh. Ya gitu. Jangan lagi. Datang lagi Pak kecilnya. Allahu Akbar. Dana desa habis. Aku ya. Osan untuk rumah, osan untuk istri, osan untuk keluarga, beli mobil, beli ini, uang orang, habis itu kena periksa, ditangkap. Banyak nggak sekarang raja-raja kena tangkap? Banyak. Saya sering isi pengajian di RP Mulia, RP Acehna. Banyak orang di sini juga. Kenapa? Kita kira naruh nih. Islam loh. Kita Islam, makanya tadi kita awali dari cinta itu. Cinta itu bukan harus memiliki. Kalau kita merasa uang negara itu uang kita, jangan. Gak boleh. Ya, ini cinta. Kemudian yang anehnya lagi orang sekarang, mama suaminya sudah beli mobil, suaminya masuk penjara, suaminya diikat di sana. Berapa tahun? 10 tahun. Istrinya pakai mobil yang bibir. Kalau dipakai dari kemarin, menyambutkan. Sekarang begitu. Masya Allah. Ustaz bukan ini, tidak tahu. Tidak tahu. Tapi moga-moga mungkin Gusti Allah lindungi kita, paringi kita, ambil barokah, amin, Allahumma. Berangkatlah kita dari hal negatif menuju positif. Paham? Nah, sekarang masuk lagi. Sing nomor kali. Maha suci Allah memberangkatkan hamba. Ini menjadi masalah sekarang. Yang masalah kan sopo terus. Sopo cak. Maha suci Allah memberangkatkan hambanya. Kata orang mengakunya Islam tapi munafik. Ya, sekarang banyak. Dulu namanya sekuler, sekarang namanya liberal.
Nabi Muhammad minggu Isra Mi'raj. Mohon maaf ya, ini ayat ini diotak-atik nih. Ya, ayat ini diotak-atik sama orang sekuler, orang liberal, kemudian mengatasnamakan Islam tapi musuhnya Islam, produk dari Yahudi. Mana? Gak mungkin Nabi Muhammad minggu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Palestina saja butuh perjalanan berbulan-bulan. Betul? Betul? Nah, habis itu naik lagi ke Sidratul Muntaha dari langit pertama sampai ke 7. Mana mungkin? Mana mungkin kan? Ini akan datang ke hadapan kita tidak lama lagi orang semacam ini. Kita akan mulai ada. Di Jawa apalagi. Waktu kalau kuliah di Jawa itu sudah banyak. Maulid Nabi bila Ahmad, apa Maulid Nabi bila Kabir, apalagi Isra Mi'raj gak jelas diperingati, aneh. Coba, mereka itu profesor dulu, bukan ustaz sembarangan, hafal Quran, hafal hadis. Kalau berdebat kita sama mereka, kita bakal kalah. Makanya ini menyangkut hakul yakin, ainul yakin, jamalul yakin. Pulang mau tanya Habib Majidana, yakin nggak sama Isra Mi'raj? Yakin nggak? Amin, Allahumma amin. Pertahankan keyakinan karena ini berbicara gaib. Likulli syai', Allah itu maha segala-galanya. Nah, hamba bi'abdi itu catatan besar. Bi'abdi, menurut mereka, kalaupun Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj mimpi. Kalau bermimpi jangankan ke Palestina, ke penjuru dunia juga bisa kan? Sekarang ayat ini kita masukkan, mari kita baca bersama-sama. Bi'abdi, apa makna? Menurut Al-Arabi, Ibnu Katsir, jalan lain, bi'abdi di sini adalah hamba. Di sini kembali kepada kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, syarat hamba itu apa? Hanya kan syarat hamba itu satu, harus punya tubuh, harus punya nyawa. Paham? Sekarang panjenengan itu emak semuanya kita ini mendengar ceramah. Bisa nyambut suara saya, assalamualaikum, saya katakan bapak ibu jawab waalaikumsalam, masih menyatu nyawa dan tubuh. Itu abdinan, tubuh hamba. Sekarang tak tanya, ada tubuh tanpa nyawa, apa namanya? Jawab. Ada tubuh nggak ada nyawa, apa? Mayat kan? Mayat, bahasa Inggrisnya mayat. Mayat. Yang kedua, ada nyawa tanpa tubuh, apa namanya? Apa terong? Jin seru. Itu bergerak, bendera itu, daun itu bergerak. Itu ada yang menggerakkan tanpa tubuh. Gaib kan? Nah, syaratnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj di sini harus punya dua syarat. Ada tubuh dan nyawa. Paham? Ini saja untuk ikatan kita. Yakini itu bahwa Nabi Muhammad berisra Mi'raj dengan tubuhnya, menyatu masih nyawanya. Yang membenarkan ini pertama sekali adalah Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, sing nomor 3, untuk apa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi? Ya, ini yang kita bahas 1, 2, 3 sampai 4 itu. Untuk apa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi? Kalau menurut beberapa riwayat, Kanjeng Nabi ini 14 abad yang lalu, kala itu dirundung kesedihan, dirundung duka yang berkepanjangan. Seolah-olah Kanjeng Nabi tidak ada lagi tempat bersandar, tidak ada lagi kekuatan. Kenapa? Orang yang dicintai meninggal dunia. Salah satunya adalah istri tercinta. Siapa tadi? Siti Khadijah. Sekarang mau tanya apa? Baik.
Kalau mak meninggal di rumah sedih, tapi lama jawabnya. Saya ragu. Kalau bapak meninggal di rumah sedih, mikir Pak Dusun. Mak saya tanya, kalau lakinya, kalau bapak meninggal dunia sedih nggak? Pertahankan cinta mereka. Itu mereka. Sedih kan wajar. Sunatullah. Ada rasa sedih, ada rasa iba. Nabi Muhammad kehilangan Siti Khadijah, wajar sedih. Kemudian ditambah lagi para penghafal Quran banyak yang meninggal dunia. Sahabat-sahabat begitu juga. Dan yang sangat mengerikan lagi adalah Kanjeng Nabi diusir dari kampungnya sendiri. Sampai dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Diteror oleh pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal. Orang mereka. Coba bayangin dulu. Ibu termasuk oleh Yesin. Rene usir Pak Kecik ni usir Pak Dusun sedih kan? Sedih kan? Terus sedih kan punya usir mereka. Iya, sakit hati. Nah, disinilah Allah menghibur Kanjeng Nabi. Kemudian yang keempat, apakah Kanjeng Nabi yang berangkat Isra Mi'raj itu hanya cukup menerima mandat sholat? Kan perlu jawaban kan? Apakah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mengambil ini ke Sidratul Muntaha dan perintah sholat? Dijawab nggak? Perlu nggak jawaban? Ya biar kita kupas supaya jelas. Jangan mandek-mandek. Boleh? Boleh? Ternyata Masya Allah, Kanjeng Nabi itu Isra Mi'rajnya bukan saja menerima mandat sholat, itu puncak terakhir. Itu sudah akhir daripada segala perjalanan Kanjeng Nabi. Ternyata dalam hadisnya Muslim nomor 162 sampai 168, silakan buka internet, silakan buka baca di Bukhari Muslim. Ya, di Bukhari niku nomor 3638 sampai sekian. Tapi yang hadis Muslim yang jelas lagi disebut Kanjeng Nabi Isra Mi'raj mulai dari langit pertama sampai ke-7 berjumpa dengan para anbiya. Buka silakan. Ya, dari langit pertama sampai ke-7 berjumpa dulu dengan para anbiya itu, baru berakhir kepada Gusti Allah. Ingat nomornya 162 sampai 168. Sebelum Isra apa yang terjadi? Kan perlu juga dikupas. Di sini ada kata-kata Maha Suci Allah, Gusti Allah loh. Maha Suci Allah memberangkatkan hambanya. Nah, kenapa Nabi Muhammad beberapa riwayat harus dibedah perutnya? Harus dibelah perutnya, dibelah dadanya begini, dicuci dengan air zam-zam oleh dua malaikat. Ada apa? Apakah Kanjeng Nabi kita niku, Nabi Muhammad itu pendosa atau penista? Kenapa? Apa salahnya? Ingat, Nabi kita adalah seorang laki-laki yang maksum, laki-laki yang tak pernah berbuat dosa, dan hamba Allah yang sangat mulia. Tapi kenapa panjenengan tahu kok dia dipecah? Apa makna tersirat? Ternyata Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, karena hati ini sifatnya adalah ya muqallibal qulub, berbolak-balik hati manusia. Ada rasa dendam mungkin dibersihkan, ada rasa syirik mungkin dibersihkan sama Allah. Ya, begitulah kiranya untuk kita yang saat ini. Kalau kita tadi sudah berjanji berangkat dari pekerjaan negatif menuju positif, dirubah bu. Ya, kita mau ketemu sama Allah harus bersih. Waktu sholat begini bersih lahir dan batin. Makanya tadi kita ajak jenengan kalau sudah sholat jangan lagi macem-macem. Kita sedia, tapi jemaah beli motor kita dulu ke Menyer. Mikir Pak, tolong mikir. Orang beli kebun 2 hektar, kita sudah sholat.
Allah itu maha suci, harus yang jumpa pun suci. Paham? Paham bu? Ya kata ibu, sekarang bukan ibu bawa tuh tatipnya ngejeroh. Bapaknya bisa kekulus sampai diri si remendang kere nyenupet batin kamar perlu masuk perlu aku awal sih. Kenapa? Gak diterima ya? Inilah penyebab. Bukan sembarangan itu dibersihkan jiwa. Nabi Muhammad pun harus dibersihkan, apalagi setingkat kita manusia biasa. Kira-kira nyambung ke dia? Ya, amin ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambahan nih. Berangkat di langit pertama, Kanjeng Nabi ternyata harus bertemu dengan Nabi Adam dengan Nabi Adam, bukan Adam ini. Modem ini bukan jemaah memerangi. Jelas. Nabi Adam siapa dia? Ada dua. Nabi Adam itu dua saja yang dinisbatkan Rasulullah itu. Pertanyaannya begini, kenapa ya Nabi Muhammad itu kan sudah Nabi penyempurna, orang terhebat di dunia ini, terbaik, hanya 124.000 orang. Kemudian yang menjadi Nabi dan Rasul ya, menjadi Nabi berapa orang? Berapa orang? Yang tercatat dalam Al-Quran 25. Nabi lain ada sebut nggak? Banyak nabi-nabi. Nabi ini pun nggak disebut. Berarti yang menjadi Nabi adalah 313 orang. Dipilih menjadi 25 orang paling hebat. Dipilih menjadi 5 orang. Namanya Nabi Ulul Azmi. Dipilih ada Nabi yang terhebat lagi. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kurangnya Nabi kita? Kenapa harus ketemu dengan Nabi Adam Alaihissalam? Itu kan pertanyaan. Ngapain Gus? Ngapain? Nabi Muhammad kok harus, udah orang yang sudah suci, udah dijamin, harus ketemu dengan Nabi Adam. Ada apa? Itu untuk kita diajarkan Nabi betapa pentingnya pertama Adam. Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang kita. Apa yang dikatakan Adam alaihissalam? Assalamualaikum ya Habibullah ya Rasulullah. Saya rindu padamu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Engkau adalah Nabi pilihan ya Rasulullah. Aku memang Nabi pertama diturunkan ke bumi, tapi mohon maaf, aku bukan dituakan. Paham? Walaupun aku pertama, aku bukan dituakan. Kenapa? Karena jauh sebelum diriku dilahirkan, laulaka, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi. Ngeri gak? Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi. Kemudian, wahai Muhammad, engkau bergelar sallallahu alaihi wasallam, engkau bergelar Habibullah, kekasih Allah. Selamat datang di tempatku. Ya, aku senang padamu. Ya Adam alaihissalam, engkau adalah nenek moyangku, engkau adalah penghuluku. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang dituakan dalam pandanganku, saling menghargai. Nah, kita hidup di kampung juga begitu Pak, menghargai orang tua, lebih kedua ayah dan emak, wajib mutlak kita hormati. Contoh lagi, misalnya Pak Becik tua ada nggak datang hari ini? Mana Pak Becik yang dulu? Mana? Nggak ada. Pak Becik yang pertama siapa? Hah? Ada kan? Orang tua kita umurnya bukan 60 tahun, ada yang 50 tahun. Wajar nggak pantas? Wajar nggak? Pantas nggak kita hormati? Pantas nggak? Nenek kita, entah kita, wajar nggak kita bertemu? Wajar kan?
Inilah yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk umat. Siapapun kamu, tolong saling menghargai antar sesama, lebih-lebih sama orang tua. Harus bisa bilang aku lagi ini arah terfiur di talung. Nanti kona kasih kilo talung cuma tuh. Kona kumangan kue talung cuma tuh. Oh ya cocok. Itu dia adab. Yang pertama diajarkan untuk umat mulia Muhammad adalah adab. Sekarang banyak anak-anak gak beradab. Sekarang banyak orang-orang gak beradab. Guna kena roalu yang jadi kecil ala DP. Soal kekucaran di PL. Soalnya pikir tremor. Belum menang itu. Tak kena menang kuda ya. Siapa? Ibu-ibu sok cantik, insya Allah. Sok cantik. Sidah dikecantik kamu. Sidah. Ini sombong aku. Kerja belum bela pun ini bersekalian pakai emas turun. Dia malah. Tidak bisa. Tak punya adab. Mohon maaf Pak Dusun ya, setinggi apapun Pak Dusun jabatannya, Pak Dirjen jabatannya, kalau Bapak nggak beradab, rendah di pandang orang. Percaya tidak? Rendah di pandang orang. Secantik apapun emak, belangi diriku berburu bujang ganteng, tapi kelemahan Masya Allah, ini tentang adab. Al-adab fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Jangan sombong, jangan angkuh. Ngambung ke? Ngambung ke? Usut ngis ke? Nih. Yang kedua, Nabi Adam itu sombong. Nabi Adam tercantum namanya dalam Al-Quran, wa 'allama Adaman asma'a kullaha. Nabi Adam itu adalah bapak ilmuwan pertama di dunia. Kenapa? Bukan Aristoteles, paham? Bukan yang lain-lain. Wa 'allama Adaman asma'a kullaha. Allah malaikatnya mengajarkan nama benda kepada Nabi Adam. Benda langit, benda bumi, lapangan, kayu, watu, nasi, ropat, wih, larang, ini, tanah, semua sudah diajar. Jadi intinya kita ini Rasul ketemu ada dua bagian. Pertama adab dan ilmu. Adab dan ilmu. Beramal tanpa ilmu gimana? Boleh saya kamu? Boleh. Ini contoh. Ini yang banyak kadang-kadang di antara kita. Imam lagi memimpin sholat. Ya, imam memimpin sholat. Allah. Sebelum Allah Akbar, imamnya masih baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imamnya bagus. Ya, baca doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Baru baca itu makmumnya Allahu Akbar langsung. Makmum hanai. Kenapa duluan? Itu ada kalangan kita kadang-kadang Pak. Imam mau siap-siap ini dia udah gini. Oh yang makmum gila. Tekan jangan. Kalau mau duluan jangan jadi imam. Ini imam masih sujud, dia udah bangun. Barang siapa yang mengerjakan macam ini, dia akan dibangunkan seperti keledai di akhirat. Paham? Hanya hati-hati. Beramal harus dengan ilmu. Ini saran. Setelah engkau punya ilmu, jaga adabmu. Paham? Paham? Ada sebagian orang berilmu sombong. Kalau engkau sombong dengan ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya.
Tahu iblis? Iblis lebih tinggi ilmunya, namun dilaknat Allah. Kenapa? Karena sombong. Ini sebab opak bulan dan pesantren nyeblak kampung ini kok salah, ini kok salah. Nah, jadi macam-macam. Ya, kita harus belajar. Dia udah punya ilmu, belajar. Makanya orang sombong, orang tak punya adab, dia tengku, tak punya murid wajar. Tak ketengku murid kan? Aneh kan? Imam makmum, aneh kan? Ada ini sombong. Allah mengajarkan kita, Al-Quran menginstruksikan sama kita, wahai umat manusia, jangan kau berjalan di muka bumi ini penuh dengan kesombongan. Betul? Ceraganya mana? Weh anakku, nanti kormalan ini, anak begerdan, betul? Coba nanti kormalan, mau jangkut di muka, bercerah nanti oh aku nggak paham itu, terjemah lagi bahasa kayu lain mana? Weh anakku kumpul tilku panjenengan, nanti kau nilai ke atas, ger percaya cukup Pak Doso nilai ke atas itu. Gerak ke sana. Nah, sambung kan? Ya, jangan dinilai ke atas, jangan kau meludak ke atas, nanti pulang ke pipimu sendiri. Begitu dia, itu ajaran. Ajar dia Muhammad kepada umatmu adab dan ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu adalah warisan Rasulullah menurut pandangan Sayyidina Ali. Ilmu adalah warisan Rasulullah. Harta adalah titisan daripada Fir'aun. Harta cenderung engkau akan mendapat banyak musuh. Ilmu engkau banyak teman. Tes delir tante suruh jemaah dapat jemaah musuh jadi musuh. Betul? Ilmu banyak sahabat. Hari ini ananda datang ke sini, wong cowok penjenengan itu kok mau bersahabat ambil pulang? Kan karena ilmunya saya datang ke sini. Coba karena saya tak punya ilmu, tak mungkin orang manggil saya. Bukan pula saya tinggi ilmu, tidak berbagi. Ilmu tak bisa dicuri, tapi harta bisa dicuri. Biar percaya tes, biar cepat musuh. Tapi harta, ya. Apabila ilmu kau pelajari, apabila ilmu kau bagi-bagi, dia tak mau berkurang, semakin bertambah. Tapi hartamu hari ini engkau miliki emas 10 gram, engkau kasih sama tetangga 2 gram, akan berkurang menjadi. Itulah masalahnya ilmu. Makanya belajar. Anak-anak kita ajari, kita masukkan ke sekolah, kita masukkan ke pesantren. Nanti kan tamat SMA, kau bertempat di anak. Deliran kita nih ikan di bertempat, anak negeri pengen bertempat, maaf bapak enak pengen gendong cucu. Jangan, sayang masa depannya akan hilang. Makanya Muhammad fitar bin Ami bahwa bisa bidalai hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar min buyutihi, keluar dari rumahnya mencari ilmu, dia adalah fisabilillah. Anulah tentu kalau saya tak masukkan anak ke pesantren, kalau anak masuk kuliah, harta saya nggak dapat, rezeki saya nggak ada. Dari mana kau tahu? Itu orang menuntut ilmu, sifatnya itu fisabilillah, hartanya, rezekinya diatur Allah. Dimulai bisa pilihlah, duk cuma musuh ada rezeki. Cuma tak soal apa rezeki. Kalau ini keterangan, anak